Saya berharap bisa menjumpai Bapak Ibu saudara-saudari dalam keadaan sehat. Bagi yang belum mengenal saya, nama saya Pendeta Simon Perabai, yang mungkin pernah Bapak Ibu mendengar kisahnya, bahkan mungkin mendoakan ketika tahun 2019 yang lalu berada dalam kondisi yang mengalami gangguan mata sampai akhirnya saya harus divonis tidak melihat lagi oleh tim medis. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimana perjalanan hidup saya pada waktu itu sehingga saya pada akhirnya saya berada dalam kondisi kebutaan cacat permanen. Kisah ini saya harapkan bisa dijadikan pelajaran bagi seluruh warga gereja Toraja Mamasa, seluruh rekan-rekan pelayan, apapun denominasi saudara dan saudari, karena kisah ini cukup membuat tentu banyak hal-hal yang tidak bisa diterima secara akal dan mungkin juga iman. Saudara-saudari, saya berharap kesaksian ini juga akan menolong atau memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang mungkin saat ini juga sedang dan akan mengalami pergumulan seperti yang saya pernah dan masih lalui saat ini. Sehingga ketika itu terjadi, maka sedikitnya ada perbandingan untuk menolong Bapak Ibu saudara-saudari dalam kondisi-kondisi tersebut. Dalam pembahasan kisah ini, saya juga akan mencoba membaginya dalam beberapa sesi atau adegan. Saya akan mencoba menceritakan bagaimana dari sisi medis sejak tahun 2019 sampai saya divonis tidak akan bisa lagi melihat. Lalu pada sisi yang lain, adegan yang lain, saya juga akan mengisahkan bagaimana dalam pergulatan iman yang kami dan terkhusus saya alami, saya mencoba untuk memasuki banyak hal, banyak alam yang biasa disebut orang sebagai alam natural, bahkan sampai ke supranatural. Kenapa saya lakukan itu? Sekali lagi demi untuk mencari kesembuhan pada waktu itu. Juga tentu saya berharap di akhir kisah ini saya akan bisa memberikan dalam perjumpaan atau dalam kesaksian selanjutnya beberapa kesimpulan-kesimpulan yang bisa saya petik sampai akhirnya saya dimampukan untuk berbicara atau menceritakan kisah ini kepada Bapak Ibu saudara-saudari di manapun Anda berada. Mengapa saya mengatakan bagaimana supaya kisah ini bisa saya mampu ceritakan? Karena Bapak Ibu, jujur secara manusiawi, kalau saya mau mengingat kembali peristiwa ini sungguh sangat memilukan, menyakitkan. Apalagi ketika saya berjumpa dengan teman, keluarga yang memberikan informasi dengan mengatakan seandainya
seandainya. Ini sangat membuat kondisi saya biasa terpuruk, sehingga ya saya berpikir bahwa tidak mudah untuk bisa melakukan atau menceritakan kisah ini kembali. Lalu saya harus jujur mengatakan bahwa memang kisah ini cukup lama saya simpan karena ya saya juga berada dalam pergulatan iman. Saya berpikir bahwa saya tidak akan mampu untuk menjadikan kisah kehidupan yang saya alami ini sebagai sebuah kesaksian ketika saya tidak bisa melihat lagi. Bahkan saya sempat berpikir, saya sempat bergumul secara pribadi dengan Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan, saya mungkin sudah tidak layak Engkau pakai, jadi apa gunanya saya akan menceritakan ini? Apa gunanya saya mau menyaksikan ini? Saya tidak punya keberanian untuk bisa mempersaksikan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kasih dalam keadaan atau dalam kondisi yang saat itu saya alami dan rasakan. Ya, dengan harapan sekali lagi mudah-mudahan kesaksian kisah yang akan menjadi kesaksian saya ini bisa berguna, setidaknya ya, dapat dijadikan sebagai memori ingatan bagi kedua generasi kami, generasi saya, ketika saya tidak berada di dunia ini lagi, bahwa orang tua kami, bapak kami pernah berada dalam kondisi, berada dalam situasi yang menurut ukuran saya pribadi, ya ini tidak mudah dijalani. Ya, demikian pengantar dari saya. Saya akan mencoba menceritakannya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari.